Kisah Ashabul Kahfi dalam tafsir Ibnu Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Yang artinya, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ingatlah tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua tersebut. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-12. Ayat ini berbicara dan berkenaan tentang sebab turunnya adalah bahwa orang-orang Quraisy mengirimkan utusan kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah dengan maksud meminta berbagai saran dari mereka untuk menguji kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengutus beberapa orang kaumnya untuk menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berita para pemuda penghuni gua itu, kisah tentang Zulkarnain dan pertanyaan mengenai roh. Dari riwayat ini disimpulkan bahwa kisah pemuda tersebut tercatat di dalam kitab-kitab ahli kitab dan kejadian itu terjadi jauh sebelum agama Nasrani itu ada. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara yang hak, benar, dan mendapat petunjuk dari jalan yang lurus dari guru-guru mereka yang saat itu telah durhaka dan tenggelam ke dalam agama kebatilan dan sesat. Kebanyakan orang menyambut baik seruan Allah dan Rasul-Nya dari kalangan kaum muda. Adapun orang-orang yang tua, sebagian besar dari mereka tetap berpegang pada agamanya dan tidak ada yang masuk Islam dari kalangan mereka kecuali sangat sedikit. Kalangan mufassirin baik dari golongan ulama salaf maupun khalaf, bukan hanya seorang dari mereka yang mengatakan bahwa yakni pemuda itu terdiri atas galangan anak-anak muda, para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya. Disebutkan pula bahwa suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahunnya, kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota mereka. Mereka adalah para penyembah berhala dan tauhid dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang yang diktator, lagi keras kepala bernama Decianus. Ia menganjurkan rakyatnya untuk melakukan hal tersebut, menyuruh serta memerintah mereka untuk menyembah berhala dan berkurban untuk berhala. Ketika orang-orang keluar menuju tempat pertemuan mereka dalam hari raya itu, para pemuda tersebut ikut keluar bersama bapak-bapak mereka dan kaumnya untuk menyaksikan apa yang diperbuat oleh kaumnya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah menyaksikan perayaan itu, mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu sujud kepada berhala dan berkurban untuknya, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka para pemuda itu meloloskan diri masing-masing dari kaumnya dan memisahkan diri di tempat yang terpisah dari mereka. Pada mulanya seseorang dari mereka duduk bernaung di bawah pohon, lalu datanglah pemuda lain ikut duduk bergabung dengannya.
Kemudian datang lagi pemuda yang lain. Demikian seterusnya hingga semuanya berkumpul di tempat tersebut tanpa saling mengenal di antara sesama mereka. Sesungguhnya motivasi yang mendorong mereka berkumpul di tempat itu tiada lain adalah dorongan hati mereka yang beriman kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-alwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang terlatih. Fama ta'arafa minha intafa i'talafa wa ma tanakkara minha ikhtalafa. Maka yang mana di antara mereka yang kenal maka akan menjadi rukun, dan yang mana di antara mereka yang tidak kenal akan bertentangan. Masing-masing dari mereka menutup diri dari yang lainnya, takut pribadinya terbuka, sedangkan dia tidak mengetahui apakah temannya itu seakidah dengan mereka atau tidak. Akhirnya salah seorang dari mereka memurnikan diri mengatakan, "Hai kaumku, kalian mengetahui demi Allah sesungguhnya tiada yang menjauhkan kalian dari kaum kalian hingga kalian memisahkan diri dari mereka kecuali karena satu alasan. Maka hendaklah kita mengutarakan tujuan masing-masing." Yang lain mengatakan, "Saya pun mempunyai pemikiran yang sama dengan apa yang dia katakan." Dan yang lain pun mengatakan hal yang sama pula. Hingga mereka semua sepakat dalam suatu kalimat yang ternyata mereka senasib dan sepenanggungan. Mereka menjadi bersaudara yang sebenarnya dalam ikatan iman kepada Allah. Lalu mereka membangun suatu tempat peribadatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum mereka mengetahui dan melaporkan kepada raja mereka. Raja memanggil mereka lalu menanyakan urusan mereka, apa yang sedang mereka perbuat. Raja memanggil mereka lalu menanya urusan mereka. Dan mereka pun menjawab dengan jawaban yang benar dan menyuruh raja untuk menyembah kepada Allah. Apa kalian lakukan? Siapakah Tuhan yang kalian sembah? Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan kepada selain Dia. Al-Kahfi ayat 14. Kembalilah menyembah berhala dan kembali kepada agama nenek moyang kalian. Mereka pun menjawab, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Al-Kahfi ayat 14. Ha'ulai qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Faman azlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Al-Kahfi ayat yang ke-15. Tak kala raja mereka diseru dan diajak oleh mereka untuk beriman kepada Allah, ia menolak dan bahkan mengancam serta menakut-nakuti mereka dengan mengeluarkan perintah agar pakaian tradisi kaum mereka dilucuti dari diri mereka. Kemudian raja memberikan mereka masa tangguh untuk memikirkan perihal mereka. Barangkali mereka mau kembali kepada agama kaumnya. Kesempatan ini merupakan belas kasihan dari Allah kepada mereka. Silakan pulang ke rumah kalian. Aku berikan waktu untuk berpikir kembali. Kemudian mereka jadikan saat untuk melarikan diri dari raja mereka dengan membawa agama mereka agar selamat dari fitnah. Memang sikap yang demikian diperintahkan oleh syariat di saat fitnah melanda manusia. Fa'bu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhan kalian akan melimpahkan rahmatnya. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, tidak yang mengetahui jumlah bilangan mereka kecuali sedikit. Ibnu Abbas mengatakan, saya termasuk sedikit orang itu. Mereka jumlahnya adalah 7 orang. Saat itulah mereka melarikan diri dari kaumnya dan berlindung di dalam gua. Ketika kaum mereka merasa kehilangan mereka, raja mereka mencari-cari mereka. Menurut suatu riwayat, si raja tidak berhasil menemukan mereka karena Allah menjadikan mata raja itu tidak dapat melihat mereka. Dalam ayat yang ke-17 Allah berfirman, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang dapat mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak dapat mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Kahfi ayat 17. Masa yang dijalani oleh pemuda penghuni gua. Dalam gua mereka, sejak Allah menidurkan mereka hingga Allah membangunkan mereka, dan orang-orang yang ada di masa itu dapat menjumpai mereka. Disebutkan bahwa masa itu adalah 300 tahun lebih 9 tahun atau 309 tahun menurut perhitungan tahun Komariah. Sebagaimana kami buat mereka tertidur, kami bangunkan mereka seperti sedia kala. Tubuh mereka dalam keadaan sehat, rambut dan kulit mereka seperti sedia kala saat mereka tertidur. Tiada suatu pun yang kurang atau berubah dari keadaan mereka. Padahal lama tidur mereka 3 abad lebih 9 tahun. Mereka menjawab, ada yang mengatakan, sudah berapa lamakah kita berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain pula, Tuhan kita lebih mengetahui berapa lama kita berada di sini. Al-Kahfi ayat yang ke-19. Kemudian akhirnya mereka mengalihkan perhatiannya kepada urusan yang lebih penting bagi mereka saat itu, yaitu mencari makanan dan minuman buat mereka, karena mereka sangat memerlukannya. Maka suruhlah seseorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini, dan dia melihat atau dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik untuk kalian. Hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan hal kalian kepada seorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Ketika salah seorang di antara mereka keluar ke kota guna membeli sesuatu untuk mereka makan, maka ia pergi dengan menyamar dan berjalan kaki, tidak di jalan umum, sehingga akhirnya sampai di kota. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa nama kota tersebut ada Daksus. Ia mengira bahwa hal itu baru saja terjadi, padahal umat manusia telah mengalami pergantian dari kurun ke kurun atau dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dari satu umat ke umat yang lain. Dan negeri serta penduduknya pun telah mengalami perubahan. Dia pun bertanya, apakah mungkin aku ini tidak waras atau mungkinkah aku ini bermimpi? Demi Allah, aku ini tidak gila dan tidak pula bermimpi, karena aku baru kemarin sore meninggalkan kota ini, dan ia belum mengalami perubahan seperti ini. Sesungguhnya, segera pergi dari kota ini adalah lebih baik dariku. Kemudian ia melangkah menuju penjual makanan. Lalu ia menyerahkan uang yang ada padanya dan meminta agar ditukar dengan makanan. Setelah mengetahui uang perak itu, maka penjual itu pun menolak menerima uang tersebut. Kemudian ia membayarkan kepada penjual yang lain hingga akhirnya mereka saling bergantian melihat. Wow, mungkin orang ini menemukan harta karun, ujar pedagang itu. Aku adalah penduduk negeri ini dan aku tinggal di kota ini baru saja kemarin sore. Di kota tersebut terdapat seseorang yang bernama Dakyanus. Apa keperluan Anda? Dari mana uang itu Anda dapat peroleh? Apa mungkin Anda memperoleh dari harta karun? Dan siapakah Anda sebenarnya? Ujar para pedagang. Kemudian mereka membawa orang itu kepada pemimpin mereka. Lalu pemimpin mereka itu menanyakan kepada mereka tentang keadaan, sehingga ia memberitahukan apa yang dialami oleh mereka, sedang ia sendiri merasa bingung terhadap keadaan yang mereka alami. Setelah itu ia memberitahukan hal itu kepada mereka. Maka mereka, raja dan rakyat pun berangkat bersama ke gua, hingga akhirnya mereka sampai di gua tersebut lalu berkata kepada rombongan, tinggallah di sini dulu, sehingga aku mohon izin kepada teman-temanku agar kalian bisa masuk. Rombongan itu pun menemui dan melihat mereka. Lalu si raja itu mengucapkan salam, Assalamualaikum, lalu memeluk mereka.
raja itu adalah seorang muslim. Menurut suatu pendapat, raja itu bernama Yendusus. Maka mereka pun merasa senang dengannya dan bercengkrama bersamanya. Lalu mereka meninggalkannya dan mengucapkan salam kembali dan kemudian kembali ke tempat pembaringan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ashabul kahfi. Wallahu alam. Demikianlah cerita yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada yang mustahil di dunia ini jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan kita mengimani dari apa yang sudah terjadi kepada Ashabul Kahfi, bahwa kebangkitan itu nyata. Mudah bagi Allah membangkitkan, menidurkan orang dengan berlama-lama waktu yang lama, kemudian dibangunkan kembali. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.